Perspektif Bu Nina, bagaimana Anda melihat pencapaian rekor surplus neraca perdagangan selama 53 bulan berturut-turut ini di era Presiden Jokowi dibandingkan mungkin dengan periode Ya, panjang berita baiknya surplus. adalah kita surplus ya. Jadi Baik, silakan Bu Nina. ya, berita baik kita surplus, tetap oh maaf tadi suara keputus. Ya, berita baiknya kita surplus itu adalah memberikan, posisi cadangan devisa yang lebih kuat begitu ya. Tetapi yang harus hati-hati, surplus itu ada di mana gitu. Dan kalau kita perhatikan surplusnya kepada sumber industri yang sifatnya natural resource khususnya tambang. Ya jadi, kalau kita telusuri lagi tadi, mesin dan sebagainya itu ekspor dan impor, ekspor kita turun ya, impor kita pun tanda tanya gitu ya. Jadi ada proses industrialisasi yang sifatnya intermediate ke advance itu yang terhambat ya, termasuk tekstil di situ kan kita inginnya kan industri bukan hanya industri yang sangat mentah gitu ya. Jadi kita benar ada di proses industri, tetapi ternyata penopangnya adalah hilirisasi yang sifatnya di industri dasar. Jadi lihat tadi angka Tiongkoknya naik benar, tetapi itu datanya tentu data nikel kan yang menjadi apa tulang punggung di situ ya. Jadi yang menyebabkan dia positif naik. Karena yang turun itu yang industri non migas yang lainnya gitu ya, yang bukan. Jadi kita harus lihat itu yang mesin dan apa namanya tekstil tadi itu yang turun ya ekspor kita gitu. Hmm. Nah itu yang hati-hati ya. Jadi saya melihat perspektif tantangan ke depan adalah bagaimana segera pemerintah tidak hanya hilirisasi barang tambang ya, tetapi juga hilirisasi atau proses industrialisasi secara lengkap yang ada di sektor pertanian maupun industri yang sifatnya menengah ya seperti tekstil dan akhir ya di ujungnya itu adalah industri produk akhir ya. Jadi itu yang harus digeser dari model industrialisasi yang sekarang ini di Indonesia. Baik, ini adalah sebuah pernyataan dari Bu Nina bahwa pada saat ini pemerintah memang masih meletakkan fokus utama berkaitan dengan hilirisasi komoditas utama atau barang mentah, sedangkan dengan sektor-sektor lain ini masih butuh perhatian. Nah, apakah Anda melihat bahwa memang pada saat ini salah satunya mungkin yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan industri pengolahan atau menengah yaitu tekstil, bahwa tantangannya adalah bagaimana akhirnya Indonesia tidak mampu untuk bersaing dengan produk-produk yang sama dengan yang diproduksi negara lain. Salah satunya adalah katakan dengan negara China yang harga barang yang ditawarkan ini jauh lebih murah atau lebih terjangkau. Akhirnya di Indonesia sendiri fenomena yang saat ini sedang diamati adalah berkaitan dengan deindustrialisasi, salah satunya adalah sektor tekstil. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apakah ini juga bisa menjadi bahaya bagi ekonomi Indonesia mungkin untuk jangka panjang, terutama kalau kita bicara berkaitan dengan Indonesia menuju ke arah negara maju, Bu Nina? Betul sekali, ini menjadi pusat perhatian saat ini. Kenapa? Karena ketika yang terkena itu tekstil, maka yang kena adalah lapangan kerja. Jadi kita lihat belum ada pengganti yang di industri pengolahan kita yang lapangan kerjanya besar ya. Jadi kalau kita perhatikan di masa lalu itu adalah rokok, alas kaki, tekstil. Nah, rokok sekarang akan menurun karena kita akan berpindah kan kepada padat modal pula kan. Lalu yang tekstil juga demikian. Kenapa China bisa lebih efisien? Tentu dia lebih bersifat padat modal, tetapi juga di samping kualitas dia ada proses yang lebih baik di dalam garmen ya. Nah itu yang Indonesia harus hati-hati karena tekstil ini sangat rentan kepada lapangan kerja dan income kelas menengah menengah bawah nanti, menengah dan menengah bawah gitu. Yang atas menengah atas ini pun juga tanda tanya apakah dia bisa bersaing dengan industri yang sifatnya nanti pengolahan atau servis ya jasa. Karena kalau model industrialisasi itu kan dari pertanian ke industri pengolahan baru ke jasa. Nah jasa yang ada di Indonesia ini juga jasa yang sifatnya low skilled ya, bukan yang jasa yang high skilled yang tumbuh pesat. High skilled itu yang kita harapkan tentu lihat perbankan, kesehatan gitu ya, itu adalah jasa high skilled pendidikan begitu. Nah ini pergeseran ini yang tidak mulus gitu ya di Indonesia. Jadi kita mengalami kerentanan di kelas menengah-menengah bawah karena yang terkena industrinya adalah industri yang terkena di lapis income menengah-menengah bawah ini gitu ya. Nah, ini bahkan dari menengah atas turun ke menengah lalu menengah bawah gitu ya. Jadi ini
harus diperhatikan dengan hati-hati bahwa kita benar-benar membutuhkan membangun kembali sektor tekstil kita ya, dan kemudian bersaing tentu saja dengan kualitas dan sebagainya, dan tentu diperlukan berbagai strategi ya, tidak hanya produksi tetapi juga strategi pemasaran dan strategi tarif dan sebagainya yang seperti dilakukan di negara-negara maju juga gitu ya. Jadi kita harus punya safeguard mechanism yang harus kita terapkan untuk pekerja kita begitu ya. Nah, ini Baik, yang perlu dengan kerja keras kita harapkan kita bisa membangun kembali industri yang katakanlah sebagiannya sudah tutup, tapi masih ada peluang-peluang ya di situ. Masih ya, ada peluang untuk mengembangkan lagi industri intermediate yang berbasis lapangan kerja besar gitu ya. baik, baik, Dari pertanian, sebenarnya dari hulunya itu sektor pertanian, ya, baru kemudian tekstil, lalu kemudian nanti ke depan adalah elektronik dan sebagainya itu ya, dan di ujung itu baru jasa. baik. Jasanya itu bisa harusnya ke high skill. Ya,